Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, apa kabar hari ini? Sehat selalu ya. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kenalkan, nama saya Rohmatin dari Program Pendidikan Ekonomi STKIP Nurul Huda semester 6. Di sini saya akan menyampaikan materi kelas 12 mata pelajaran ekonomi tentang perusahaan dagang. Perusahaan dagang adalah suatu kegiatan usaha yang melakukan suatu pembelian barang untuk dijual kembali tanpa adanya proses produksi atau mengolah atau mengubah produk dari barang jadi tersebut. Perusahaan dagang mempunyai aktivitas utama yaitu dengan memperjualbelikan barang dagangannya yang berupa bahan baku, barang setengah jadi, dan bahan jadi. Selain itu, barang yang diperdagangkan berupa hasil pertanian, hasil perkebunan, dan hasil hutan yang merupakan pengolahan atau manufaktur. Ciri-ciri perusahaan dagang ada 3, yaitu yang pertama, pendapatan utamanya berasal dari penjualan barang yang diperdagangkan. Yang kedua, barang utamanya berasal dari harga pokok barang yang dijual dan biaya usaha lainnya. Dan yang ketiga, antara barang yang dijual dan barang yang dibeli sama atau tidak ada perubahan. Jenis perusahaan dagang dikelompokkan menjadi 2 macam. Yang pertama yaitu perusahaan dagang berdasarkan produk yang diperdayakan. Dan yang kedua yaitu perusahaan dagang berdasarkan macam konsumen yang terlibat. Perusahaan dagang berdasarkan produk yang diperdayakan dibagi menjadi 2 jenis. Yang pertama yaitu perusahaan dagang barang produksi, yaitu suatu perusahaan yang memperdagangkan bahan-bahan baku yang digunakan sebagai bahan dasar dalam pembuatan produk atau alat-alat produk untuk menghasilkan sebuah produk lain. Contohnya seperti kayu, tanah liat, dan pasir. Jenis yang kedua yaitu perusahaan dagang barang jadi, yaitu suatu perusahaan yang memperdagangkan sebuah produk final atau dalam bentuk akhir yang siap untuk dipergunakan manusia. Contohnya tas, sepatu, dan pakaian. Pengelompokan yang kedua yaitu perusahaan dagang berdasarkan macam konsumen yang terlibat dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama, perusahaan dagang besar atau woolly seller, yaitu perusahaan yang secara langsung membeli suatu produk dari pabrik dalam jumlah yang besar. Perusahaan kemudian menjual barangnya ke sebagian pedagang dengan sebuah perantara yang volume jualannya cukup besar. Contohnya seperti grosir. Jenis yang kedua yaitu perusahaan dagang perantara, yaitu suatu perusahaan yang membeli barang dalam jumlah yang besar dan untuk dijual kembali ke pengecer dalam jumlah yang sedang. Contohnya subgrosir. Jenis yang ketiga atau yang terakhir yaitu perusahaan dagang pengecer atau retailer, yaitu perusahaan yang secara langsung berhubungan dengan konsumen yang bisa membeli secara eceran atau sesuai dengan kebutuhan kita. Contohnya warung, kios, dan swalayan. Di sini kami mempunyai ilustrasi perusahaan dagang. Selamat menyaksikan. Two hours later. Ya. Assalamualaikum. Salam. Ya, saya cek dulu ya. Saya bentar, Pak. Ini Mbak, sama-sama.
Cukup sekian penjelasan dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan dapat dimengerti dan bermanfaat bagi teman-teman semua. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.